Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan ada sedikit praktik gitu ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ketika melakukan Zoom-nya nanti diharuskan menggunakan laptop seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang sekarang masih pemaparan materi, nanti untuk pertemuan selanjutnya menggunakan laptop karena ada beberapa hal yang harus kita praktikkan gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mulai ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita akan membahas, kemarin kan kita sudah memperkenalkan tentang mata kuliah e-learning itu isinya tentang apa. Kemudian kemarin juga kita sudah mengenal tentang perangkat-perangkat internet gitu ya, seperti itu, mulai dari perangkat komputernya, operating sistemnya, kemudian sampai yang terakhir kita mengenal tentang internet gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang sekarang Bapak Ibu, kita akan akan belajar mengenai era revolusi industri 4.0 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk era industri 4.0 kita akan bahas lebih detail lagi mengenai isi dari era revolusi industri 4.0. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita mengenal lebih jauh lagi mengenai era revolusi industri 4.0, kita tentunya ingin melihat terlebih dahulu apa itu era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Contohnya, Gojek dan Grab yang tersebar bagai jamur di mana-mana. Kemunculan angkutan online ini kian hari semakin melejit dan menggantikan posisi taksi dan ojek konvensional. Nah, masih banyak loh fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya revolusi industri 4.0. Secara global, sudah banyak aspek yang berinovasi karena revolusi industri generasi keempat ini. Misalnya, virtual reality, augmented reality, Internet of Things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D printing, dan masih banyak lagi. Si revolusi industri keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad ke-21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Makanya itu, inovasi dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi inilah yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu udah 4 kali terjadi loh guys. Revolusi industri yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri. Yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Kalau revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan, dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah, kalau sekarang, zaman revolusi industri 4.0 guys, ditandai dengan sistem cyber fisikal. Perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data kian meroket. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan, kalau bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan nama IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0.
dan berkembang secara eksponensial. Secara statistik, telah diprediksikan bahwa pada tahun 2020 akan ada lebih dari 50 miliar benda yang terhubung ke internet. Pada era revolusi ini, nantinya akan banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet, seperti para penjual online, desainer, penulis artikel lepas, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menyerap informasi apa saja nih guys. Mulai dari belanja, traveling, pengetahuan, berita, transportasi, dan masih banyak lagi. Lewat platform digital, berbagai macam layanan ini bisa dijangkau oleh banyak orang di berbagai daerah. Pada akhirnya, orang-orang yang tinggal jauh dari area metropolitan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan menggunakan internet. Era revolusi industri 4.0 ini memang punya banyak dampak positif kan guys? Tetapi, kita harus tetap serba hati-hati dan selalu menyikapinya dengan bijak ya guys. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mulai mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile atau internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawainya. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan OVO untuk belanja di minimarket tertentu, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang cepat pada akhirnya akan membunuh sejumlah pekerjaan. Tetapi, tentu saja lahan pekerjaan yang baru juga akan bermunculan. Sudah siapkah Anda? Ya, Bapak Ibu, tadi sekedar sepintas kita mengenal tentang era revolusi industri 4.0, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi perubahan itu kian cepatnya, jadi teknologi masuk dengan sangat cepatnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut dalam teknologi pembelajaran, dalam berbagai bidang, tentunya kita nanti akan ketinggalan seperti itu Bapak Ibu. Jadi perubahan itu mau tidak mau, suka tidak suka ya harus diterima gitu. Pas awal-awal ketika mungkin dulu, zaman dulu mungkin gitu. Karena saya juga belum tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi berdasarkan kabar katanya dulu itu ketika ada ojek sepeda kemudian berubah menjadi beca, itu juga sempat ada pertentangan sedikit. Kemudian dengan adanya beca kemudian berubah menjadi ojek yang menggunakan mesin, itu juga sempat ada pertentangan sedikit dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sekarang kemarin-kemarin dan sekarang sudah tidak ada lagi, ketika ojek online masuk itu kan awalnya banyak sekali orang yang menolak gitu ya. Bahkan banyak demo sana sini dan lain sebagainya. Mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu akan sangat kesusahan gitu. Akan tetapi kalau yang bisa mengikuti perkembangan zaman, mungkin nanti mereka bisa beradaptasi, bahkan mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Apalagi kalau sekarang kita rasakan tinggal mau makan apa, tinggal kita pijit di handphone, langsung nanti datang gitu. Kemudian ada diskonnya, kemudian ongkos kirimnya sudah ada di sana, dan kita pasti tahu sih siapa sih konsumen kita gitu, seperti itu. Ketika saya menjual sebuah produk di Bukalapak, Bapak Ibu ya, nah itu yang mau akses kan dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi mereka yang membutuhkan barang kita itu pasti banyak yang akan melihat gitu. Jadi dengan adanya dunia teknologi ini sebenarnya jangan ditolak karena mau tidak mau kita memang harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Bapak Ibu. Nah coba kalau saya tanya ke Ibu Ana. Bu Ana, Ya, Pak. nah, kalau menurut Ibu yang Ibu rasakan sekarang bagaimana, lebih enakkah atau lebih susah? Terus kira-kira nih kalau menurut Ibu, kalau dulu kan mau janjian nggak ada HP, nggak ada apa. Nah itu untuk ketemunya gimana? Kalau sekarang kan kalau janjian nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada apa, akan sangat susah gitu. Kalau dulu tuh kira-kira gimana? Kok bisa ketemu jam segitu dan lain sebagainya? Kira-kira bedanya apa kira-kira tuh? Kalau dulu dengan sekarang gitu, Bu. Kalau Kalau dulu, yang ya, Ibu kalau rasakan. dulu itu mungkin janjiannya di pertemuan sebelumnya sudah janjian terlebih dahulu. Jadi misalnya waktu saya kuliah gitu ya, di perkuliahan terakhir, nanti kita diskusi kelompok ya, besok jam berapa gitu.
Dan biasanya kita tepat waktu mungkin karena tidak ada alat komunikasi ini. Tapi bahayanya kalau misalnya seseorang itu memang tidak disiplin, ketika dia belum datang kita nggak tahu harus menghubunginya kemana gitu. Kita menunggunya tidak jelas gitu ya kalau dulu. Kalau sekarang juga tetap tergantung pribadinya. Walaupun ada alat komunikasi, sudah janjian terlebih dahulu, dia belum datang-datang juga karena ketidakdisiplinannya. Dan misalnya kita merasa lebih mudah menghubungi kalau misalnya ini kok belum datang-datang, kita WA juga tidak dibaca, di telepon juga tidak diangkat. Jadi sebetulnya memang harusnya lebih mudah sekarang karena komunikasi lebih gampang dan lancar, tapi tetap kembali ke pribadi masing-masing. Harusnya gitu ya Bu ya. Ya. Tapi kalau dari tingkat disiplin orang-orang dulu berarti ya Bu ya? Iya, karena ada rasa gini kan tidak ada alat komunikasi ya. Jadi apa yang sudah jadi komitmen terakhir kita harus ketemu jam berapa itu susah diralat lagi kan ya. Kecuali kalau yang punya telepon rumah dulu itu masih bisa menghubungi, tapi kan tidak banyak juga yang punya telepon rumah gitu Pak. Atau pager dulu ya. Pager atau juga apa paling kita mau nelpon ke mana cari dulu wartel begitu ya kalau dulu. Ya, saya juga sama Bu pernah dapat cerita dari orang tua gitu. Dulu kan sempat ada demo katanya guru-guru ke Jakarta gitu. Enggak tahu tahun berapa tuh. Nah kemudian katanya ada temennya itu ikut dengan rombongan yang lain bisnya gitu. Nah itu tuh satu bis sampai nunggu semuanya di Jakarta. Kirain teh nggak pulang duluan, dia nggak bilang nggak apa. Pas besoknya ketahuan pas semua udah kayaknya ini kemana bingung gitu, udah kayak gitu pulang ternyata sudah di rumah. Kalau dulu kan bisa seperti itu gitu ya, berarti memang dulu komitmennya kayaknya lebih kuat daripada sekarang gitu ya Bu ya. Karena sekarang mudah untuk dihubungi gitu ya, kalau mau janji kemudian nanti rubah dan lain sebagainya kan enak. Kalau sekarang kalau dulu kan sangat susah gitu ya Bu ya. Bahkan saya pernah dengar cerita dari Prof. Bun Yamin, beliau itu dulu mantan pejabat dari Kemenristek Dikti, ketika kuliah di Amerika katanya, sekarang mengirimkan surat 40 hari kemudian baru nyampe gitu. Jadi ada apa namanya tuh, ada informasi bahkan seperti ini, ada temannya itu meninggal, apa namanya tuh, orang tuanya. Kemudian mungkin enggak tahu satu hal dan lain sebagainya untuk menghubungi lewat telepon, enggak tahu gimana. Kemudian akhirnya kirim surat, itu nyampenya lama gitu. Jadi ketika ada informasi ini apa dan lain sebagainya itu baru lama sekali baru nyampe gitu, seperti itu. Kalau sekarang kan memang sangat mudah ya untuk berhubungan, dari kita mau ke Amerika, mau kita ke Singapura dan lain sebagainya seperti itu, sangat dimudahkan seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, betul Pak. Karena saya merasakan juga waktu belum ada di rumah, belum ada telepon rumah. Terus juga waktu saya SMP gitu ya, belum ada telepon rumah waktu saya SMP. Lalu kalau kita mau mengabarkan sesuatu yang penting, kalau surat itu kan lama. Kalau yang kilat khusus juga 1 hari baru sampai. Akhirnya saya dan ibu saya itu pergi ke Telkom untuk mengirimkan telegram. Jadi saya telegramnya yang zaman dulu gitu, bukan yang sekarang. Jadi mengirimkan telegram dengan kalimat kata-kata yang disingkat-singkat itu saya masih ingat sekali gitu. Saya mengalami itu. Jadi itu pun telegram harus berapa jam itu baru sampai ke yang dituju begitu Pak. Jadi lebih praktis sekarang Pak. Kalau sekarang perkembangan di belahan dunia manapun bisa secara real time kita lihat seperti itu Bapak Ibu ya. Ya sekarang memang lebih dimudahkan ya. Terima kasih Bu Ana atas pendapatnya ya. Nah, kemudian di sini konsep revolusi, kenapa disebut revolusi industri? Revolusi itu adalah perubahan yang cepat, mendasar dan mendalam. Perubahan tersebut karena memang adalah salah satu dari hasil pemikiran juga. Kemudian pemikiran merupakan proses menjawab pertanyaan, kemudian kemampuan bertanya secara jelas, tajam, dan mendalam. Nah ini konsepnya tadi revolusi industri yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau revolusi industri 1 tadi itu adalah secara mekanis, water power dan steam power, dalam artian memang apa namanya tuh masih secara mekanik, segala sesuatu yang dilakukan itu masih secara analog gitu ya, masih belum banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya ini sudah menggunakan listrik, jadi ini sudah lebih canggih, ini masih mesin uap, kemudian ini sudah menggunakan listrik, ini lebih
lebih canggih. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan komputer dan automatization gitu. Kemudian yang terakhir itu cyber physical system. Nah, sedikit saya informasikan seperti ini. Mungkin pernah bercerita bahwa di salah satu pabrik Unilever yang awalnya dia itu karyawannya sampai 200 orang, karena ada sistem komputerisasi dalam pengolahan produknya, itu hanya dengan 5 orang sudah bisa terselesaikan pekerjaannya gitu, seperti itu. Memang ini adalah tantangan, apalagi buat nanti anak didik kita, baik nanti itu mahasiswa, baik itu siswa SMP, SMA gitu, seperti itu. Jadi tantangan untuk kita agar mereka nanti siap untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang tentunya sangat berbeda dengan zaman kita sekarang gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat sangat lengkap sekali ketika mungkin Bapak Ibu, kemudian dengan saya juga, teknologi ketika tidak ada listrik, ketika masih menggunakan lampu tempel, ketika telepon itu sangat jarang, handphone bahkan nggak ada, kemudian merasakan perkembangan yang seperti sekarang juga gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin mereka tidak bisa merasakan bagaimana lampu petromak, mungkin bagaimana lamanya mengirimkan surat dan lain sebagainya. Berarti Bapak Ibu, mungkin saya juga sangat lengkap sekali dikarenakan kedua produk tersebut itu kita rasakan gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut, ini industri yang tadi sampai industri 4.0, bahkan sekarang era society 5.0. Nah, di sini era revolusi industri, selanjutnya 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik dan matematik, internet of things, kemudian pembelajaran sepanjang hayat. 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains dan komputer dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang di di lembaga manapun kayaknya yang berhubungan dengan komputer itu sudah sangat dekat gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan mungkin tidak bisa dilepaskan yang namanya web, yang namanya komputer, itu data-data semua memang ada di sana gitu. Dibandingkan dengan manual, kita mencatat, menulis satu persatu itu akan sangat kerepotan gitu. Jadi dengan adanya dunia internet ini, apalagi bisa real time ketika kita melakukan perubahan di Bandung, nanti website tersebut diakses di Jakarta, itu sudah bisa berubah gitu, seperti itu, sesuai dengan ada yang ada di Bandung. Itu sangat cepat sekali gitu, seperti itu. Kemudian revolusi juga berbasis cyber physical system, gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Ini juga sama, jadi dalam bidang biologi, dalam bidang dunia kesehatan, itu juga sama melibatkan juga teknologi gitu, seperti itu. Bahkan dulu yang ketika di operasi tidak bisa melihat secara langsung bagian dalam, sekarang itu kan bisa dimasukkan semacam kamera ke dalamnya, kemudian nanti kita bisa melihat bagian dalam itu seperti apa gitu. Jadi sekarang sudah sangat canggih gitu, seperti itu. Kemudian era revolusi industri 4.0 atau teknologi disruption ini harus ada kebiasaan baru, harus ada new culture gitu, seperti itu. Jadi mau tidak mau seperti tadi, suka tidak suka memang kita harus mengikuti gitu, seperti itu. Coba kita bayangkan kalau seperti Korea Utara, di sana itu untuk akses internet sangat dibatasi, kemudian untuk melihat dunia luar sangat dibatasi, lama-kelamaan memang tidak akan berkembang gitu, seperti itu. Beda dengan Cina, dulu Cina menganut paham komunis, sekarang juga masih, akan tetapi kan mereka tidak menutup diri, kemudian mereka melakukan sosialisasi sangat gencar, kemudian internet sangat kuat. Sebagai informasi saja, internet yang paling banyak diakses yang pertama itu di Cina, kemudian yang kedua di India, yang ketiga di Amerika, kemudian yang keempat di kita di Indonesia gitu. Itu karena jumlah penduduk kita lumayan banyak gitu. Nah, yang paling banyak itu adalah memang di Cina gitu. Walaupun memang di kita teknologi internet juga masih ketinggalan gitu, seperti itu. Kalau di kita masih menggunakan fiber optik yang biasa, kalau di sana itu sudah sangat cepat gitu Bapak Ibu.
Jadi aksesnya itu sampai 1000 Gbps itu sangat mudah untuk didapatkan gitu. Kalau di kita kan masih suka loading, terus kalau di sana itu apalagi YouTube dan sebagainya itu nggak ada loadingnya, itu sangat cepat di sana gitu. Jadi akses internetnya sangat kuat gitu, seperti itu. Kalau di kita berdasarkan data dari Dewan TIK Nasional bahwa ada sekitar 12.000 desa yang tidak terjangkau oleh internet gitu, seperti itu. Nah kemudian 55%, lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Jadi bahwa lebih dari 55% organisasi bahwa kemampuan digital, kemampuan komputer itu memang harus dimiliki gitu. Sekarang semua pekerjaan data-data ada di komputer, semua pekerjaan harus memahami tentang komputer. Bahkan kemarin dalam pidatonya, pidato Mendikbud gitu ya, Pak Mas Menteri itu menyatakan kalau boleh silahkan katanya untuk perguruan tinggi menambah porsi dari mata kuliah TIK-nya dan mata kuliah bahasa Inggris katanya, seperti itu. Karena apa? Karena sangat penting katanya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti sebelum kita mengenal teknologi-teknologi pendidikan nanti untuk pertemuan selanjutnya dan kita nanti akan langsung praktek, kita harus mengetahui dasar-dasar tentang hal ini terlebih dahulu gitu. Kemudian selanjutnya semakin pentingnya kecakapan sosial dalam bekerja juga. Nah, kemudian ini ciri-ciri revolusi industri 4.0. Di sini ada human machine communication. Jadi Bapak Ibu hanya dengan menggunakan sidik jari bisa mengakses HP, kemudian sebagai otorisasinya kita membuka internet banking bisa menggunakan sidik jari. Walaupun berdasarkan hasil penelitian sidik jari itu berbeda dengan kornea Bapak Ibu gitu ya, dengan retina Bapak Ibu yang ada di mata. Nah kalau di mata itu tidak ada yang sama, tapi kalau yang namanya sidik jari itu samanya 1/1 miliar katanya, seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi sidik jari ini sudah sangat berkembang gitu. Jadi berkembangnya itu dulu di pabrik Intel tahun 93 sudah menggunakan teknologi sidik jari untuk otorisasi masuk ke ruangannya gitu, seperti itu. Jadi dengan sidik jari itu nanti bisa dibaca untuk menyalakan mobil, sekarang bisa untuk menyalakan motor, tinggal tambah alat juga bisa. Untuk masuk ke rumah menggunakan teknologi sidik jari itu sangat memungkinkan, sangat bisa gitu, seperti itu. Bahkan itu alatnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Nanti ada semacam sensor untuk sidik jarinya, kemudian dihubungkan dengan Arduino, Arduino-nya dihubungkan dengan pintu, nanti setelah itu dengan menggunakan sidik jari Bapak Ibu bisa masuk ke rumah Bapak Ibu gitu, seperti itu. Kalau dengan sidik jari mungkin kesamaannya itu akan sangat susah, berbeda dengan kunci bisa untuk diduplikat, kunci bisa untuk diakali. Kalau sidik jari ya susah, masa sidik jarinya mau dibawa-bawa gitu ya sama orang lain untuk masuk ke rumah, itu akan sangat susah gitu, seperti itu. Nah kemudian ada connection global village. Jadi di sini ada ada koneksi informasi yang begitu cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi informasi itu sangat cepat, sehingga ketika kita menginformasikan suatu hal dari satu daerah tertentu, maka ke daerah yang lain itu bisa ketahuan gitu, seperti itu. Kemudian ada smart robot. Bahkan sekarang ada robot untuk mencuci piring, ada robot untuk untuk membantu pekerjaan rumah tangga lainnya gitu, seperti itu. Nah, bahkan kemarin itu ketika wisuda virtual, beberapa kampus itu sudah menggunakan robot Bapak Ibu ya. Jadi robot ada yang datang, salah satunya kemarin yang di Universitas Gadjah Mada itu menggunakan robot. Jadi si robot tersebut didandani seperti manusia gitu. Jadi kemudian menggunakan toga dan nanti di mukanya itu menggunakan layar. Nanti tiap fotonya itu adalah sebagai perwakilan dari wisudawan gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi robot ini sangat memudahkan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di teknologi assembly atau perakitan mobil seperti itu sudah menggunakan robot semuanya gitu ya. Jadi sehingga sangat presisi gitu, seperti itu. Belum lagi kalau robot ketika disuruh-suruh kan berbeda dengan manusia gitu. Robot itu mau disuruh-suruh tanpa ngeluh gitu, seperti itu. Kalau manusia kan
ketika disuruh-suruh terus, ketika ini dan sebagainya, itu mungkin banyak keluhan. Tapi kalau dengan teknologi robot salah satunya di sini, dia tidak akan mengeluh gitu, seperti itu. Bahkan sekarang diperkenalkan teknologi artificial intelligence agar bahwa si robot tersebut itu menjadi lebih pandai gitu ya, seperti itu. Bahkan bisa berbicara seperti yang kita pikirkan, kemudian dia itu bisa ngobrol dengan kita dan obrolannya itu nyambung gitu, seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih. Kemudian ini di sini Internet of Things, berbagai benda yang berhubungan dengan internet ini sudah sangat banyak gitu ya. Bahkan seperti mobil yang Google itu, kemudian jadi dia itu tanpa ada pengemudi, dia itu bisa berjalan dengan panduan dari GPS gitu ya, seperti itu. Kemudian ada 3D printer. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah sangat mudah. Jadi ketika kita mau membuat apapun dalam bentuk plastik, mau membuat kemasan, mau membuat box, mau membuat contohnya tabung TV, mau membuat tabung untuk speaker dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan 3D printer. Jadi apapun yang ingin kita bentuk, mau membuat spion, mau membuat piring, mau membuat gelas yang bentuknya dari plastik, itu bisa menggunakan 3D printer. Dan ini harganya sekarang sudah relatif lebih murah dibandingkan dulu ketika pertama kali keluar. Ketika pertama kali keluar itu yang punya hanya Universitas Indonesia, dan itu harganya di atas 500 juta, tapi yang sekarang itu di bawah 10 juta sudah banyak gitu ya, dengan berbagai warna. Kemudian kita diberikan supaya Bapak Ibu tahu nih, ini sekedar tentang 3D printer, kita akan coba cari di YouTube nih. Ini seperti ini 3D printer. Nah, tapi dengan Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margo from menggunakan printer Anet 8 Plus, saya bisa contohnya Bapak Ibu. Depan saya ini adalah hasil dari 3D printer ini bisa membuat patung-patungan, bisa membuat menara Eiffel, bisa membuat pokoknya semua benda yang terbuat dari plastik itu bisa menggunakan 3D printer. Kita tinggal mendesain gambar 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z-nya di aplikasinya, bisa menggunakan 3D Max atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nanti ketika di print sama persis, ukurannya, kemudian presisinya dan sebagainya, semua sama persis seperti yang apa yang kita buat di aplikasi gitu, seperti itu. Jadi dengan menggunakan 3D printer bahkan sebagai inovasi. Nah, ini bahkan ada yang bangun rumah pakai printer 3D selesai dalam 1 hari itu. Wah, ini luar biasa. Motor, roda, kursi penumpang dan Nah, ini juga untuk membuat rumah dari semen yang cepat beku dan tahan terhadap cuaca yang sangat dingin di Rusia, negara asal perusahaan Apiskor. Dengan furniture dan drone buatan full-nya. Blade Supercar adalah sebuah mobil super yang juga buatan dari 3D printer, tapi tentunya yang sangat besar. Kemudian tadi ada yang sampai rumah juga menggunakan 3D printer, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi 3D printer semuanya bisa kita realkan apa yang ada di gambar kita gitu, seperti itu. Belum lagi sekarang memang sudah relatif lebih murah untuk harga 3D printer. Tapi yang paling banyak berkembang di masyarakat itu 3D printernya memang yang bahannya terbuat dari plastik untuk nanti outputnya gitu. Jadi membuat piring plastik, membuat gelas plastik, membuat semua benda apapun, mau vas bunga, kemudian mau mobil-mobilan, mau kereta-keretaan, menggunakan 3D printer itu sangat mungkin gitu ya. Kemudian driverless car, nah ini contohnya seperti teknologi tadi yang dari Google. Nanti kita itu tinggal tidur, mobil itu bisa jalan gitu. Nanti tidak akan kena tertabrak ke depan atau ke belakang gitu, seperti itu, karena
dengan teknologi ini dia itu bisa tahu di depan ada apa, di belakang ada apa, samping kiri ada apa, samping kanan ada apa gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada big data. Jadi yang disebut dengan big data itu adalah segala sesuatu yang ada, data-data yang ada dan itu bisa nanti diolah. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita menggunakan Instagram, ketika kita menggunakan Facebook, itu sebenarnya satu, data kita itu diambil, kita tahu, mereka bisa tahu. Kemudian kedua, kebiasaan kita juga mereka bisa tahu, bahkan bisa dianalisis. Apalagi kalau Bapak Ibu sering belanja online, nah itu juga bisa dianalisis. Oh ternyata di rumah ini, sekitar ini suka belanja ini, kebiasaannya seperti ini, yang suka barang dibelinya ini, mereka bisa olah data-datanya gitu, seperti itu. Mungkin saya juga pernah mendemokan ke Bapak Ibu bahwa dengan menggunakan Google Timeline, ini semua gerak langkah kita bisa dilihat gitu, seperti itu. Nah saya saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah ini yang dilakukan oleh saya gitu. Hari ini contohnya nih. Nah hari ini dari rumah saya di Setiabudi, kemudian jalan ke sini sampai ke kampus Unpas gitu, seperti itu untuk hari ini. Nah untuk kemarin, kalau besok nggak akan tahu Bapak Ibu ya. Nah ini malamnya ke Borma Setiabudi, kemudian ke kampus Unpas di Setiabudi, kemudian ke Unpas lagi di Taman Sari gitu, seperti itu. Kemudian saya ingin tahu tahun 2019, tahun 2018 contohnya. Nah, ini tahun 2018 tanggal berapa? Nah, contohnya ini tanggal 28 September. 28 September ini bisa tahu dari rumah, kemudian ke sini ini menggunakan motor ke Dr. Elis, kemudian ke Hotel Topaz, ke Hotel Pi, contohnya seperti itu, kemudian ke Universitas Pasundan. Jadi semuanya terpantau gitu tahun 2018 nih, coba saya. 2018 bulan Februari. Nah ini saya kemana aja nih, ada ke Tangerang, kemudian ini pernah ke Lembang, ke Cianjur, pernah ini ke Indramayu gitu. Bahkan mungkin yang jauh titiknya kemana lagi, ini bulan Februari, saya coba bulan atau semua bulan. Nah ini sempat saya pernah ke Kupang, ke sini nih. Jadi sebenarnya semua data kita dengan adanya Internet of Things tadi, semuanya itu terekap Bapak Ibu. Mereka bisa melakukan analisis, oh ternyata perjalanan dari sini ke sini, jaraknya berapa, menggunakan kendaraan apa, kemudian nanti lamanya di daerah yang mana nih si ini. Jadi sebenarnya semua data kita terekap gitu, seperti itu. Nah kemudian itu salah satu contoh dari big data gitu, dari Internet of Things. Nah, kemudian ada selanjutnya teknologi virtual education atau online virtual education juga sama. Ini dengan menggunakan QR code kita juga bisa melihat sebuah benda secara virtual, namun nanti kelihatannya itu seperti 3 dimensi gitu, seperti itu. Terus sekarang sudah sangat canggih Bapak Ibu. Nanti ketika kita belajar tentang teknologi pendidikan, makanya kita memang harus praktik gitu, seperti itu. Nah, teknologi pendidikan yang bisa kita bagikan nanti ke siswa-siswa kita itu memang semuanya harus praktik gitu. Nah, salah satu produk dari Google juga yang lumayan bagus menurut saya adalah ini Bapak Ibu. Saya punya aplikasi, saya contohkan. Ini sangat membantu juga. Ini Bapak Ibu sudah tahu juga. Nah, ini ada fasilitas di Google Doc di sini adalah bisa di sini ada voice typing yang kemarin itu ya. Nah, jadi ini juga memang salah satu produk yang bagus gitu ya. Karena dengan adanya ini kita bisa bercerita terus sampai beres gitu. Semuanya nanti akan terketik di sini gitu. Jadi sangat enak dengan adanya ini ya, kita tinggal berbicara, mungkin setelah berbicara panjang lebar,
nanti kita bisa beres menyelesaikan sebuah buku gitu ya. Atau Bapak Ibu mungkin nanti dengan adanya teknologi ini silakan bisa mikrofonnya diberikan ke sebuah pembicara, nanti Bapak Ibu atau ke dosen ke depan gitu, mikrofonnya di depan, kemudian nanti setelah beres perkuliahan sudah ada 10 halaman gitu Bapak Ibu ya. Ada 10 halaman, nanti tinggal Bapak Ibu baca lagi yang telah dikemukakan oleh oleh dosen gitu, sehingga nanti ya udah enak gitu. Tinggal ketika dosen beres, Pak, selama 14 pertemuan nih jadi satu buku. Buku dari mana itu? Semuanya dari kata-kata Bapak gitu. Semuanya dimasukkan, diketikkan, jadi semuanya bisa terketik gitu ya, seperti itu. Ya gitu tuh banyak jadi bahkan saya pernah speakernya itu memutar YouTube gitu ya. Kemudian mikrofon laptop itu digunakan untuk ngetik di sini. Jadi untuk yang pidato dakwah dari Agim itu beberapa halaman gitu seperti itu. Untuk pidato Pak Harto beberapa halaman, pidato Jokowi beberapa halaman gitu. Jadi sangat enak gitu. Dengan adanya seperti ini ya kita tinggal ngomong, kemudian atau kita tinggal memperdengarkan suara yang ada di yang ada di sumber kita, kemudian dimasukkan ke sini, nanti akan tersimpan gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa, bagus juga. Belum lagi nanti banyak fasilitas-fasilitas yang akan kita gali terkait tentang teknologi pendidikan gitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke sini ke materi. Nah, ini kita sedang memasuki era disrupsi. Jadi telah merubah perilaku manusia. Jadi sadar tidak sadar dengan adanya handphone itu sangat mengubah perilaku gitu. Bahkan ketika kita kumpul, saya sering kumpul, awalnya kita ingin bersilaturahim, tapi ketika ngumpul semuanya fokus dengan handphone gitu. Atau bahkan ketika di rumah semuanya fokus dengan handphone. Ayahnya fokus dengan handphone, ibunya fokus dengan handphone, anaknya juga fokus dengan handphone gitu. Memang itu telah mengubah perilaku kita gitu ya. Jadi ada yang bagusnya harusnya kita ambil, yang buruknya kita buang gitu. Jadi yang bagusnya itu memang ketika di rumah semuanya itu ya memang fokus untuk berbicara, semuanya fokus untuk saling bersangkrama gitu. Tidak lagi melihat handphone lagi gitu, seperti itu. Bahkan ada sebuah video di sana itu ada seorang anak yang menyatakan katanya, "Mah, aku tidak perlu aku tidak perlu apapun, yang aku perlu perhatian ayah dan ibu." Karena orang tuanya itu hanya melihat handphone, ayahnya melihat handphone, ibunya melihat handphone, padahal anaknya menunjukkan gambar yang sudah dia gambar ketika di sekolah. Itu seperti itu. Jadi mereka tidak memperhatikan anaknya seperti itu, dikarenakan memang menjadi kebiasaan baru bahwa handphone itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Ketika bangun tidur, lihat handphone. Ketika mau tidur, lihat handphone. Gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi kebiasaan buruk. Bahkan beberapa ahli anak gitu banyak yang menyatakan bahwa banyak anak yang sudah kecanduan handphone gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai hal itu bisa terjadi gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang telah mengubah perilaku kita dengan adanya era disrupsi ini, seperti itu. Bahkan kalau nanti sudah tahun terus berlanjut, itu mungkin teknologi sudah sangat canggih gitu. Mungkin teknologi dari hologram itu semacam teknologi seperti LED, light emission dioda, nanti itu bisa seperti nanti orangnya itu seperti muncul gitu, seperti itu. Orangnya seperti muncul, bendanya seperti muncul gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut di sini 3 dimensi dari disrupsi ya. Yang pertama tadi ada 3D printing, Bapak Ibu ya. Kemudian ada artificial intelligence, jadi ada kecerdasan buatan, seperti yang tadi saya kemukakan. Jadi ada kecerdasan buatan yang mungkin bisa ditanamkan ke chip dari robot gitu, seperti itu. Walaupun banyak ahli yang meragukan kalau robot itu memiliki hati dan lain sebagainya. Tapi
mereka itu bisa diberikan instruksi-instruksi, kemudian mereka bisa membuat sebuah decision, bisa membuat sebuah keputusan tentunya dengan algoritma yang sudah pasti. Nanti makin ke depannya itu mereka sudah bisa memilih gitu, seperti itu, sudah bisa memilih, sudah bisa menyesuaikan dengan instruksi yang diberikan, ambil buku, nanti mereka benar-benar bisa ngambil buku, ambil ballpoint, bisa mengambil ballpoint gitu, seperti itu. Walaupun prosesnya memang panjang. Ketika kita memasukkan data supaya si robot itu bisa membedakan mana kucing dan mana harimau, itu harus dimasukkan instruksi-instruksi dalam bentuk yang namanya OCR, itu sekitar 1000 gambar Bapak Ibu. Jadi baru mereka bisa benar-benar membedakan mana yang disebut dengan kucing dan mana yang disebut dengan harimau gitu, seperti itu. Untuk teknologi dari robot tersebut gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada advanced robotik. Jadi robot yang benar-benar sudah bisa disuruh dan robot yang sudah benar-benar bisa bisa membantu pekerjaan manusia. Kemudian selanjutnya ada virtual reality seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu dalam bentuk virtual, kemudian seperti augmented reality. Jadi ketika kita melihat seolah-olah ada gambar 3 dimensi, ada yang bisa kita lihat, kemudian kita bisa berinteraksi. Kemudian tadi Internet of Things, kemudian ada cloud service. Nah, sebenarnya yang disebut dengan cloud service, kemudian ketika ada yang bilang internet itu di mana, ada di awan. Sebenarnya bukan ada di awan, cuma ada di server yang kecepatannya itu sangat tinggi gitu, seperti itu. Jadi di awan itu sebenarnya tidak ada data ada di awan, ini ada di awan, sebenarnya itu tidak mungkin ada gitu, seperti itu. Kemudian ada miniaturization of sensor. Jadi sensor-sensor yang ada itu sudah sangat kecil Bapak Ibu. Jadi contohnya sensor untuk jarak sudah sangat kecil, sensor untuk suhu juga sudah sangat kecil Bapak Ibu. Jadi sensor-sensor yang ada memang sekarang sudah sangat kecil Bapak Ibu, seperti itu. Seperti ketika kita mau membuat alat untuk menyiram tanaman dengan otomatis. Nah, di sana itu sensor yang kita gunakan hanya sensor kelembaban yang sangat kecil. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan pompa, seperti itu, sangat-sangat mudah gitu. Kemudian selanjutnya ada komputer power, jadi segala sesuatu sudah menggunakan komputer. Kemudian ada API ekonomi, jadi yang disebut dengan API ekonomi itu, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita ada perusahaan yang disebut dengan Traveloka, contohnya seperti itu. Nah, Traveloka itu ketika membandingkan harga, sebenarnya mereka tidak langsung masuk ke database dari Garuda, database dari Lion Air, sebenarnya tidak langsung masuk. Akan tetapi mereka memiliki API, namanya itu semacam jembatan, jadi yang akan mengeluarkan datanya gitu, seperti itu. Ini adalah teknologi API yang menghubungkan antar satu server dengan server yang lainnya. Kemudian ada crowdfunding, kemudian ada open source, dan ada premium, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang disebut dengan open source ini biasanya itu instruksi-instruksi pemrograman yang dibebaskan keluar untuk dipelajari, bahkan untuk dikembangkan gitu, seperti itu. Kemudian ada exponential adoption di sini. Kemudian kita akan lanjut apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan dengan adanya artificial intelligence, kemudian dengan adanya big data, kemudian ada Internet of Things gitu ya. Jadi yang disebut dengan Internet of Things, jadi kapanpun, menggunakan apapun, siapapun, kemudian layanan apapun, kemudian hubungan network apapun, kemudian dimanapun kita bisa mengakses internet gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan adanya perkembangan dunia seperti ini? Contohnya dalam bidang pendidikan saja. Coba saya mau tanya Bu Santi. Halo Ibu. Nah, kira-kira Bu, kalau menurut Ibu, dengan adanya teknologi yang semakin canggih sekarang,
kemudian apalagi dikaitkan dengan dunia pendidikan, apa yang harus kita lakukan sih kira-kira Bu? Menguasai juga gitu. Saya baru juga ketika mendengarkan kuliah dari Bapak ini jadi terpikirkan sebagus apapun materi yang kita kuasai, mengampu materi pembelajaran lebih-lebih kan bahasa Indonesia misalnya. Tetapi untuk zaman sekarang ketika kita tidak bisa mengikuti zaman seperti ini ya menjadi akan kesulitan gitu. Saya baru merasakan sungguh ketika saya lihat ini, waduh kok ini Bapak yang membuat PowerPoint-nya kok bisa bagus sekali gitu. Saya pikir ketika anak-anak lebih SMA ya, kita hanya membuatnya itu hanya sederhana gitu, mereka juga agak bosan juga gitu. Sementara kami kan untuk materi kuliah seperti ini hanya terbatas ya Pak, hanya berapa SKS gitu. Sementara sekarang ini menuntut sekali kemampuan yang terus-menerus berkembang, sehingga untuk para guru pun sebetulnya menjadi kesulitan sebetulnya kalau mau jujur Bapak. Jadi kalau untuk kemajuan ini seperti ini, salah satu contoh Bapak, saya ini sekarang kan berada di Jawa Tengah, saya di Temanggung, terus dengan yang tadi disampaikan Bapak itu ternyata berguna sekali. Saya tadi sempat ketika ada Bapak mengambil yang dari YouTube ya, bisa di-share-kan seperti itu. Terus untuk guru sendiri memang ini diperlukan dan menjadi PR buat kami sebetulnya. PR bagaimana caranya, apakah ada pembelajaran terus-menerus untuk para guru, setiap minggu harus tambah lagi untuk semua guru ya, untuk semua guru. Lebih-lebih guru-guru yang saya kan dari zaman saya menulis skripsi itu masih pakai mesin tik. Harus kalau mau ditaruh, mau letakkan huruf di tengah itu harus ngitung dulu jumlah hurufnya. Terus pakai komputer yang pakai disket ya, yang dimasukkan. Terus nanti munculkan C.2 itu masih pakai itu sampai sekarang harus mengikuti seperti ini sebetulnya menjadi kesulitan buat kami ya, buat saya sendiri secara pribadi. Tetapi dengan informasi-informasi yang seperti ini, saya yakin untuk para guru membutuhkan ini sekali Bapak. Jadi ini sangat berguna untuk memperjelas misalnya materi bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau dibuat seperti ini pun cara membuat PowerPoint-nya itu bisa seperti ini pun ini akan menjadi sangat menarik. Apalagi tadi ada 3G segala macam itu sangat menarik menurut saya ya Pak. Jadi untuk guru-guru perlu belajar lagi dan belajar lagi. Perlu terbuka untuk lebih-lebih saya yang tua ini belajar dari yang muda-muda ini penting sekali untuk kemajuan. Itu Pak sharing pengalaman dari saya. Ya, terima kasih Ibu. Nanti mungkin memang kita akan perkenalkan tentang teknologi-teknologi untuk membuat media pembelajaran yang interaktif mungkin gitu ya Bu ya. Kemudian kalau dulu Bu itu ketika nanti pakai mesin ketik, kalau untuk direvisi coret-coretnya nggak terlalu banyak mungkin kayaknya Bu ya. Soalnya kalau coret ini banyak, wah nantinya akan sangat ribet gitu Bu ya. Kalau coret yang misalnya satu halaman coretnya di paragraf pertama harus mengulang lagi, ngetik lagi dari awal lagi. Terus nanti jumlah halamannya berbeda harus mengulang lagi, itu menjadi kendala. Dan saya yakin mungkin teman-teman yang belum mengalami ini ya menjadi ini satu yang luar biasa Pak kemajuannya. Tapi kalau tidak diikuti dengan pengetahuan seperti ini sebetulnya juga menjadi bumerang juga untuk pengguna internet, pengguna teknologi juga ya Pak. Jadi misalnya kalau tidak menguasai betul gitu, ini kan menjadi bumerangnya karena kita tidak tahu seperti tadi data Bapak pergi kemana itu kan sampai ada semua, sehingga kita kadang yang awam itu menjadi tidak ngerti ini seperti tadi misalnya Instagram kita nge-post, kita sudah merasa dihapus, sudah kita hapus tapi ternyata masih di base data ada segala macam itu. Mungkin ya saya tidak tahu dari mana mau mulai, tapi paling tidak pengetahuan yang
saya dapatkan dari kuliah Bapak ini memperkaya saya juga untuk mau berkembang lagi, Bapak. Terima Ya, kasih. dengan adanya kecanggihan ya Bu ya, dengan adanya teknik pengetikan dengan menggunakan Microsoft Word yang sangat mudah dan sebagainya, itu memang tadi banyak keuntungannya gitu ya Bu ya. Akan tetapi ternyata dengan adanya hal tersebut juga banyak sekali memudahkan kita untuk kopas sana sini, tinggal copy langsung jadi, tinggal ini langsung jadi. Bahkan nih saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu ya. Ini saya ada sebuah aplikasi, namanya aplikasi Turnitin. Nah, di aplikasi ini sebenarnya bisa untuk melihat nih. Coba kalau kita lihat. Nah, ini apakah apakah ada gitu yang melakukan. Jadi dengan aplikasi ini, nanti ini contohnya pendidikan bahasa Indonesia yang S1 Bapak Ibu ya. Coba kita akan lihat, ini bukan untuk satu lain hal, tapi kita ingin melihat skripsinya nih. Ini skripsinya. Ini sampai 72% ya sama, nanti kita lihat. Karena dengan adanya kecanggihan dalam tata cara pengetikan, kita juga punya punya aplikasinya juga untuk mengecek dia itu sama dengan yang mana sih, seperti itu. Jadi kalau sekarang itu memang harus hati-hati, memang dengan adanya hal tersebut sangat mudah, tetapi juga jangan lantas kita langsung mudah untuk kopas sana sini, kemudian nanti mengcopy sana sini, karena nanti oleh aplikasi ini akan ketahuan nih. Saya contohkan nih. Ini yang ini skripsinya ternyata kebanyakan sama dengan repositori yang Unpas. Kemudian bahkan sama dengan yang Blogspot nih. Yang ini nanti kita bisa lihat dengan sumbernya. Nah, bisa kita bandingkan. Ini skripsinya kata-kata mana yang samanya, kemudian di bawahnya Blogspot-nya mana yang samanya, tinggal kita lihat nanti ke sumber aslinya ke sini. Oh, ternyata sama nih. Yang ada di skripsi ininya gitu. Jadi skripsi ininya nanti sama dengan ini ternyata sebagian Blogspot. Jadi bisa ketahuan gitu. Jadi banyak yang menggunakan kecanggihan dari teknologi ini untuk hal-hal yang positif, tapi banyak juga ternyata banyak yang disalahgunakan gitu. Dengan adanya seperti ini malah kopas sana sini dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan kemarin ada sebuah rilis hasil penelitian, katanya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, Bapak Ibu, salah satu perguruan tinggi di Indonesia, itu 60% dari mahasiswanya tugasnya itu kebanyakan copy paste, 60% lebih gitu seperti itu. Jadi luar biasa besar gitu seperti itu. Makanya mungkin dengan kecanggihan teknologi ini jangan sampai nanti kreativitas menjadi turun, kemudian kemampuan kita justru lebih banyak copy paste karya orang lain gitu. Bahkan kalau di Jerman itu ada sebuah ungkapan, lebih baik mencuri harta dibandingkan mencuri karya gitu seperti itu. Bahkan ada beberapa rektor dari perguruan tinggi yang sampai diberhentikan karena dia mengambil karya orang lain seolah-olah karya dari beliau gitu seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini semua akan ketahuan. Kemarin itu ada yang guru berprestasi nasional yang kemudian sampai digagalkan dikarenakan memang hasilnya itu karyanya itu sama dengan mahasiswa Institut Pertanian Bogor gitu seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Memang dengan adanya kecanggihan ini sangat luar biasa. Nanti kita juga akan berkenalan dengan teknologi-teknologi untuk membuat berbagai hal yang ada di sini jadi media-medianya. Nanti kita bisa menggunakan contohnya, tapi Bapak Ibu kalau di internet itu harus hati-hati karena di internet itu ada yang free untuk diambil, ada yang memang harus berbayar. Nanti Bapak Ibu bisa akses kalau mau yang gratis itu ada ini Prepik. Ini website, mau mencari-cari gambar apapun di sini ini gratis. Kemudian ada yang kedua, alamatnya itu adalah Pixabay. Nah, ini Pixabay. Nah, di sini juga gratis. Jadi mau mencari gambar tentang apapun di sini dua-duanya itu gratis.
Dikarenakan ketika langsung dicari di Google, ini perlu hati-hati, itu banyak juga yang memiliki copyright. Yang memiliki copyright, sehingga ketika nanti mau Bapak Ibu cantumkan, ketika tidak ada izin atau Bapak Ibu tidak membelinya, itu bisa untuk digugat. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang di sini, di prepik.com, kemudian dengan Pixabay, ini semua gambar-gambar yang ada di sini memang gratis untuk di-download dan bisa dimasukkan nanti ke media pembelajaran Bapak dan Ibu. Nanti ini ketika kita praktik Bapak Ibu akan lebih diperdalam kembali gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut di sini. Ini tantangan era industri 4.0, era disruption ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa diambil, ini tahun 2017. Nah, di sini ada mengaburkan antara fisik, digital, dan digital spare. Kemudian di sini IoT adalah sensor yang cerdas. Kemudian tadi big data juga sudah dibahas. Kemudian artificial intelligence akan memahami data dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya artificial intelligence, nanti ketika data-data yang banyak itu, seperti tadi yang saya sudah kemukakan, sehingga nanti untuk pembuatan iklan dan lain sebagainya itu akan sangat tepat sasaran. Saya contohkan ketika kemarin saya mengiklankan sebuah produk, karena data dari Instagram itu, usernya itu sudah tahu dari Instagramnya, kemudian data dari Facebook juga, usernya itu sudah diketahui oleh Facebook, maka ketika kita mau memberikan iklan tentang salah satu produk, maka nanti tinggal ngambil datanya dari sana. Kita mau usianya rentang berapa sampai berapa, pekerjaannya apa, daerahnya mana saja, sehingga iklan akan muncul di sana. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu yang akan membuat keputusan, decision itu memang adalah dari teknologi artificial intelligence, dari data-data yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tantangan, dampak positif industri 4.0. Nah, di sini akan lebih banyak tercipta pekerjaan hingga tahun 2030 daripada yang hilang karena otomatisasi. Nah, memang sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang hilang. Saya contohkan seperti ini. Ketika di gerbang tol dulu itu mungkin banyak yang bekerja di sana. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi e-money tersebut itu ada beberapa yang di PHK gitu. Atau jangan jauh-jauh ketika kita masuk sekarang ke ke BEC saja, ke Bandung Electronic Center. Nah, kalau kemarin itu kan menggunakan uang, tapi sekarang sudah menggunakan e-money. Jadi tinggal di-tap, kemudian yang jaganya juga sudah tidak ada gitu, seperti itu. Mungkin ada di PHK dan sebagainya seperti itu. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti akan muncul pekerjaan baru. Coba kalau Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak yang mungkin belajarnya itu tahun 2000 dengan yang sekarang itu cita-cita bisa saja berbeda Bapak Ibu. Kalau sekarang itu cita-cita yang jadi apa? Jadi YouTuber gitu katanya, seperti itu. Kalau dulu itu nggak akan ada yang seperti itu. Ada ingin cita-cita yang jadi apa? Jadi konten kreator, cita-cita ingin jadi apa? Artis Instagram, artis YouTube dan sebagainya, banyak ya yang seperti itu. Bahkan pendapatan dari YouTube tersebut itu sudah bisa luar biasa besar Bapak Ibu, seperti itu, sehingga banyak yang bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber yang memang itu dulu mungkin tidak terpikirkan pekerjaan ke sana. Jadi jangan khawatir, berarti ketika pekerjaan yang lama hilang, mungkin nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan otomatisasi pada tahun 2030. 23 juta pekerjaan loh Bapak Ibu. Tapi kalau menjadi guru, dosen, kayaknya itu tidak akan tergantikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena mungkin guru dan dosen itu memang dia itu mengajarkan dengan hati, mungkin mengajar dengan robot berbeda dengan mengajar guru gitu, seperti itu. Kalau robot itu mungkin hanya ngajarnya ya tidak bisa dengan hati gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, mungkin pekerjaan guru, dosen seperti itu tidak akan hilang Bapak Ibu, seperti itu akan tetap ada gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya teknologi-teknologi yang ada nanti dalam dunia pendidikan
itu sebagai pembantu agar pendidikan itu menjadi lebih baik gitu. Justru mereka itu nanti akan membantu kita seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti sekarang, kan seperti yang pernah dijelaskan dulu, bahwa untuk pembelajaran blended learning itu ada salah satunya yang web enhanced course. Yang web enhanced course itu adalah materi pembelajaran itu sudah bisa diakses secara penuh sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi hari-hari sebelumnya itu kan sudah bisa mereka akses gitu materinya gitu. Nanti kayaknya setelah COVID ini pun, bahkan kemarin sudah ada pengumuman dari Mas Menteri kalau untuk zona hijau mungkin sudah bisa untuk Januari nanti mungkin bisa untuk sekolah masuk. Nah, ketika sekolah masuk full tatap muka, mungkin materi-materinya itu bisa nanti ada di di e-learning gitu. Jadi e-learning full bisa diakses, kemudian pembelajaran juga bisa untuk diakses secara tatap muka. Hal yang belum dipelajari itu bisa dilihat sebelumnya di e-learning gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ini data yang sangat ini Bapak Ibu ya, tantangan pembangunan sumber daya manusia nanti ke depannya, ini tanggung jawab sejak dari guru SD, SMP, SMA, bahkan dosen mungkin ini tanggung jawabnya, ini berdasarkan data BPS tahun 2019, Agustus 2019, bahkan sekarang mungkin sudah sangat berubah gitu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ternyata sarjana pun pengangguran itu 5,67%. Seperti itu. Kemudian ini pengangguran terbuka, ada yang SD 2,41%, SMP 4,75%, SMA 7,92%, SMK 10,42%, diploma 5,99%, sarjana 5,67%. Nah ini berdasarkan data Bapak Ibu seperti itu. Nah berarti Bapak Ibu nanti intinya ketika menyiapkan seorang siswa yang nanti mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi intinya jangan semata-mata nih Bapak Ibu, jangan semata-mata ketika mereka belajar tentang, contohnya di bahasa Indonesia belajar tentang puisi. Mereka hanya semata-mata mengerti tentang puisi. Tapi bagaimana caranya agar ketika proses berpikir mereka untuk memahami puisi, contohnya keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, itu yang pentingnya gitu. Jadi jangan sampai mereka hanya paham materi, tetapi di balik materi itu harus mewujudkan kemampuan-kemampuan abad 21 gitu, seperti itu. Salah satunya apa? Agar mereka bisa beradaptasi gitu. Jadi apapun materinya, ketika mereka bisa berpikir kritis, ketika mereka bisa memecahkan masalah, kemampuan-kemampuan dasar tersebut, itu yang justru nanti sangat berguna untuk kehidupan mereka di masyarakat nanti. Nah, kalau ada sebuah pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, kenapa sumurnya ada di ladang? Gitu. Kenapa kita boleh menumpang mandi? Jadi seperti itu. Nah, mereka jadi berpikir. Nah, justru kemampuan berpikirnya yang sangat penting agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada sekarang gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini Education 4.0. Nah, di sini ada learning ekosistem, ada digital teknologi, ada neuroscience, kemudian ada new pedagogy. Jadi apalagi sekarang dengan pembelajaran daring ini pasti ada cara-cara pembelajaran yang mungkin berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa gitu, seperti itu Bapak Ibu. Coba kita akan akan lihat ini pendapat dari Prof. Renal Kasali Bapak Ibu ya, tentang era disrupsi. Nah, ini Bapak Ibu. Pandemi ini tentu merubah banyak sekali hal dalam kehidupan ini. Dan barangkali nanti ketika selesai semua, tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Tetapi ada hal yang sama, yaitu anak-anak akan tetap memerlukan suatu cara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
Ya, ada teknologi. Teknologi ini barangkali bisa membantu kita untuk mengatasi masalah pada saat kita melakukan apa yang disebut learning from home. Tetapi anak-anak memerlukan peers group-nya, anak-anak memerlukan medianya. Karena metode belajar anak-anak adalah bermain. Kalau bermain hanya secara pasif, hanya menggunakan gadget, maka barangkali dia tidak akan membangun kecerdasan sosial dan emosionalnya. Padahal kunci untuk mencapai posisi puncak dalam profesi apapun di masa depan nanti, itu adalah kecerdasan atau intelijensia yang menyangkut soal sosial dan emosional. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan banyak hal tidak mungkin dikerjakan sendirian, tetapi harus bekerja sama dengan orang lain. Di usia anak-anak itulah anak-anak sebetulnya membangun kecerdasannya. Kecerdasan yang tentu saja berbeda dengan makhluk-makhluk mamalia lainnya di muka bumi ini. Saya perhatikan bahwa ternyata pada saat dilahirkan, makhluk mamalia lainnya itu sudah mempunyai sel otak dengan serabut-serabut yang sudah terbentuk. Tetapi manusia ketika baru dilahirkan, itu hanya merupakan titik-titik sel otaknya dan baru menjadi makhluk seperti kita, orang dewasa, karena mengalami proses stimulasi yang akibatnya sel-sel otak itu bercabang membentuk sinaps. Cabang-cabang inilah yang dibentuk karena manusia berinteraksi dan berpengetahuan. Dan ini didapat karena manusia mengalami proses learning, belajar. Dan belajar dengan peers group itu menjadi sangat penting sekali dari teman-temannya. Teman-teman menyemangati dan teman-teman bisa menjadi benchmark bagi mereka. Jadi seorang anak yang belum bisa menyobek kertas akan terpacu oleh temannya yang sudah bisa menyobek. Dan dia bisa melihat temannya bagaimana menyobek kertas. Selain itu kemudian seorang anak juga akan membangun sensorik dan motoriknya. Apakah itu motorik kasar maupun motorik halus. Anak-anak biasanya belajar melalui beragam alat-alat permainan. Apakah melatih motorik di dalam tubuhnya, ataupun dengan menggunakan seni peran, atau juga bermain dengan alat-alat bangunan. Jadi membuat bangunan terstruktur begitu, sehingga kemudian dia mendapatkan matematika, logika, kemudian teamwork, membagi seni peran dengan satu yang lainnya, dan akibatnya mereka menjadi makhluk yang cerdas secara sosial, emosional, dan juga memiliki kecerdasan untuk mengeksplorasi dunia ini. Jangan lupa, Steve Jobs dan Bill Gates itu drop out, tidak selesai sekolah. Tetapi mereka dari kecil dibangun dengan metode pendidikan eksploratif. Dan bulan Maret yang lalu sesungguhnya saya akan datang ke kota Medan dalam suatu proses kolaborasi bersama dengan Ninos Edutainment Park. Dan Ninos adalah sebuah lembaga yang sudah mulai membangun tradisi belajar baru dan memiliki konten dan juga memiliki metode yang membuat anak-anak belajar dalam suasana yang menyenangkan dan bisa melatih anak-anak agar memperoleh kecerdasan-kecerdasan baru yang dibutuhkan di masa depan. Tetapi pandemi ini membuat kita tidak jadi bertemu. Tetapi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa anak-anak di hari esok itu memerlukan proses belajar yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan di masa lalu. Di masa lalu metode belajar kita adalah dikenal dengan istilah low order thinking. Hanya menghafal, hanya mengingat begitu. Nah, oleh karena itu seringkali ketika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain kita menjadi kalah. Karena di negara lain sejak zaman taman kanak-kanak, sejak zaman playgroup, anak-anak sudah mengikuti proses belajar yang disebut dengan high order thinking. Jadi tidak berhenti hanya pada mengingat atau menghafal, tetapi lanjut terus sampai kemudian menganalisa dan menciptakan sesuatu. Oleh karena itu ketika kemudian masuk ke dalam industri, mereka menjadi inventor atau penemu, menjadi inovator, menciptakan disrupsi dengan teknologi-teknologi baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang mengakibatkan dunia ini menjadi lebih indah, menjadi lebih banyak pilihan, dan manusia menjadi lebih mudah bergerak. Dan itu menciptakan peradaban baru. Bayangkan kalau anak-anak kita bertarung dalam dunia internasional, yang akibatnya kemudian ketika mereka dewasa, mereka akan kalah dengan anak-anak India, anak-anak Pakistan, anak-anak Malaysia, anak-anak dari Burma, Vietnam, dari Tiongkok, bahkan dari Barat sekalipun yang datang mencari pekerjaan di negeri yang kaya ini. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan cara berpikir yang dituntut dalam dunia global ini. High order thinking.
Dan tidak cukup hanya dengan satu disiplin saja, tetapi juga multidisiplin sehingga bisa berpikir secara holistik dan menciptakan sesuatu yang tidak hanya secara teknis itu hebat, tetapi juga disukai dan juga bisa menjawab tantangan zaman. Dan harganya juga masuk, karena itu yang menentukan keberhasilan. Jadi sejak kecil kalau kita bisa menciptakan metode belajar bagi anak-anak yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi baru, dengan menggunakan cara berpikir baru, maka ini akan bisa mengantarkan anak-anak kita ke masa depan yang baru. Disrupsi dalam bidang pendidikan ini tidak main-main. Ia akan merubah banyak hal. Dan barangkali suatu ketika kita akan sangat terkejut karena apa yang digunakan anak-anak kita atau cucu kita tidak sama lagi dengan apa yang kita pelajari di masa lalu. Sama dengan apa yang kita pelajari dulu tidak sama dengan apa yang dipelajari dan metode yang didapatkan oleh kakek-kakek kita pada waktu masa lalu. Anda mungkin masih ingat kampanyenya Donald Trump yang mengatakan MAGA, Make America Great Again. Pertanyaannya adalah, ingin membuat Amerika hebat kembali bersama dengan yang lain atau sendirian? Kita melihat Amerika memilih cara sendirian dan akhirnya kemudian terjadi kemunduran. Sedangkan kita sekarang menyaksikan dunia setengah menjalani sebuah era baru, yaitu era kolaborasi. Tak ada yang bisa dilakukan sendirian, semua dilakukan bersama-sama. Demikian pula dengan mendisrupsi pendidikan. Kita ketahui bahwa salah satu yang akan berubah sangat besar itu adalah pendidikan. Dan pendidikan seringkali kita melihat tidak bisa didisrupsi dari dalam, tapi memerlukan kolaborasi dari banyak pihak. Mari kita eksplorasi dunia baru itu bersama dengan Rumah Perubahan dan Ninos Edutainment Park. Ninos yang berkedudukan di Batam telah mengembangkan metode-metode dan juga teknik yang secara teoritis tentu dapat dipertanggungjawabkan. Rumah Perubahan memberikan fondasinya. Dan Rumah Perubahan bersama dengan Ninos sejatinya akan menawarkan kolaborasi ini kepada yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah. Ya, Bapak Ibu, itu tadi yang telah dikemukakan oleh Prof. Renal Kasali gitu ya. Yang diambil itu bukan dari promosinya, tetapi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Prof. Renal Kasali gitu ya, seperti itu. Silakan mungkin saya izin bertanya kepada Bu Rika Septiana. Halo Bu Rika. Iya, saya Pak. Ya, kira-kira dari video tadi apa yang bisa diambil pelajaran kira-kira Bu? Atau diambil amanatnya kira-kira apa? Terkait dengan disrupsi pendidikan yang dipaparkan oleh Prof. Renal Kasali, sangat luar biasa ya. Perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dengan mengelaborasi dan mengkolaborasikan antara teknologi dan konsep-konsep ilmu pendidikan disertai dengan IT-nya mungkin seperti itu yang yang membuka gerbang dunia pendidikan menuju era teknologi yang lebih modern lagi mungkin seperti itu ya. Dan kalau saya pribadi gitu, kelemahan saya pribadi dengan era pendidikan yang menggunakan teknologi canggih seperti itu, jelas belum bisa mencapainya begitu, karena memang kelemahan saya dalam penggunaan IT juga memang saya akui itu masih sangat berproses gitu, masih harus sangat belajar lebih keras lagi begitu Pak, sehingga apapun yang dikatakan oleh Prof. Renal Kasali mengenai disrupsi pendidikan tersebut yang mengkolaborasi demi pembaharuan dalam dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Begitu mungkin Pak. Oh iya. Terus tadi ada pesan terakhir dari Prof. Renal Kasali, bisa saja yang kita pelajari sekarang atau yang kita dapatkan
sekarang metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran atau teknik pembelajaran yang dipelajari ketika perkuliahan berbeda gitu ya Bu ya. Ketika yang dihadapi dengan siswa-siswi kita ke depan. Berarti memang guru-guru juga, dosen juga harus terus mengupdate diri gitu ya Bu ya. Pesannya harus terus mengupdate diri, harus mengikuti perkembangan zaman, justru jangan sampai kita malah tertinggal dibandingkan dengan siswi kita gitu, seperti itu Bapak Ibu mungkin gitu ya. Nah kemudian kita betul Pak. Ya terus gimana lagi? Ya kalau yang Ibu lakukan sama juga terus menerus mengupdate diri gitu ya Bu ya? Iya, insya Allah saya coba melakukan hal tersebut dan memang itu perlu kerja keras ya Pak ya untuk terus mengupdate diri apalagi mengenai teknologi-teknologi yang dipergunakan dalam dunia pendidikan begitu. Tadi juga terkait dengan apa namanya Ninos Development mungkin ya, Ninos apa ya yang bekerja sama dengan Prof. Rena Kasali tersebut. Iya, itu sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan dengan sistem-sistem pendidikan yang teknologi-teknologi yang luar biasa begitu ya. Dan lebih kepada bagaimana mereka mempelajari dunia pendidikan tersebut dalam sebuah kehidupan yang nyata begitu ya, dengan profesi-profesinya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi sangat luar biasa gitu dengan dunia pendidikan yang diusung oleh Prof. Rena Kasali tersebut yang terkait dengan mengelaborasi dengan bekerja sama dengan Ninos Education tersebut begitu. Iya Bu, benar. Ya memang seperti itu ya Bu ya. Jadi segala sesuatu itu harus disiapkan lebih awal gitu Bapak Ibu ya. Seperti yang mungkin sering saya kutip dari John F. Kennedy gitu ya. Kemarin kan beliau menyatakan, if I have time 6 hours to cutting up the branch of a tree, I will use 4 hours for sharpness the axe, and I will use 2 hours to action it gitu. Menurut beliau itu memang perencanaan memang harus benar-benar dilakukan. Bahkan gagal merencanakan kalau menurut Steve Jobs sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya Bu ya, seperti itu. Memang harus sejak dini, harus sejak awal mereka diperkenalkan. Sebagai contoh Bapak Ibu ada salah satu negara mungkin pernah saya kemukakan bahwa dua-duanya itu adalah warga negara tersebut dan dua-duanya itu menjadi pemimpin besar perusahaan teknologi. Satu itu adalah Google, kemudian yang kedua itu adalah dari Microsoft gitu ya, seperti itu. Dan dua-duanya itu adalah warga negara India gitu. Kemudian ketika lihat kok bisa India sih, bukan Amerika gitu seperti yang biasa-biasanya. Nah ini sekarang dua-duanya sedang manggung, dua-duanya sama-sama sedang menjadi Chief Executive Officer gitu seperti itu. Si Pichai gitu, namanya Pichai, beliau itu yang mengembangkan Chrome gitu ya. Kemudian sekarang jadi CEO dari Google seperti itu. Nah dua-duanya itu orang India gitu. Ternyata ketika dilihat mereka itu membangun kemampuan berpikir kritis. Yang pentingnya dalam pemrograman itu sebenarnya bukan hanya dia memahami tentang bahasanya, tetapi dia itu harus bisa berpikir kritis. Dia itu harus bisa memecahkan masalah. Dia itu harus bisa berpikir kreatif. Nah, seharusnya materi-materi tersebut dia bisa berpikir kritis, kreatif, kemudian dia mampu memecahkan masalah, itu bisa didapatkan di semua pelajaran apapun, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita terlalu material center, kebanyakan itu seperti itu. Jadi ketika belajar IPA bukan hanya paham materi IPA-nya, tetapi bagaimana melatih dia untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah tadi. Sehingga ketika dihadapkan dengan dunia pemrograman, ketika dihadapkan dengan dunia aplikasi dan sebagainya, karena dia sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah, maka dia akan masuk gitu seperti itu. Maka dia bisa berpikir di sana, kemudian mereka bisa berpikir kreatif juga di sana, apapun bidangnya gitu. Jadi mindset kita juga harus sedikit dirubah bahwa salah satu tujuan dengan mereka paham materi itu bukan hanya semata-mata paham materi,
tapi bagaimana caranya dengan mereka paham materi bisa mengantarkan mereka untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan untuk kehidupan mereka, untuk berbagai pekerjaan apapun. Karena untuk berbagai pekerjaan apapun yang namanya kemampuan berpikir kreatif, dia mampu membuat inovasi-inovasi, dia mampu memecahkan masalah, dia mampu berpikir kritis, itu memang sangat dibutuhkan gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita dalam menyiapkan generasi Z yang nanti akan menjadi pemimpin kita ke depan seperti itu. Jadi kan kita harus mempersiapkan nanti ketika kita mungkin sudah tua gitu, yang menjadi pemimpin kita itu memang orang-orang yang kita didik sekarang dan memang tidak mengecewakan kita gitu. Kalau secara modal Indonesia kurang apa sih gitu, seperti itu. Akan tetapi lonjakan perkembangannya itu tidak terlalu banyak. Nah, apa yang harus kita siapkan nih? Yang harus kita siapkan nih, kita menyiapkan generasi Z di Indonesia. If you teach your children as you learn, it means you have rebuilt their future. Jadi ketika kita akan mengajar mereka, itu harus kita bayangkan mereka ke depannya itu akan seperti apa nih. Yang akan mereka hadapi itu, yang pertama itu mereka dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi mereka ketika akses internet, ketika mereka ada di kereta api, ketika mereka ada dimanapun bisa mengakses materi. Tentunya kalau seperti itu berarti kita harus menyesuaikan, satu mungkin ada sistem pembelajarannya, kedua ada video ketika kita sedang ngajar mungkin, sehingga mereka bisa mengulang terus sehingga mereka akan lebih paham. Kita harus menyesuaikan itu juga. Kemudian yang selanjutnya dia itu harus personal. Mungkin tiap orang yang satu dengan yang lainnya akan berbeda dalam gaya belajar. Memang itu lumrah. Bahkan ada orang yang cenderung dia itu ingin belajar dengan visual, ingin belajar dengan kinestetik, ingin belajar dengan audio, maka kita harus akomodir sebenarnya keinginan-keinginan dari mereka. Kemudian ada flexible delivery, jadi dalam penyampaian pembelajaran itu harus fleksibel, dengan adanya dukungan berbagai teknologi itu bisa bisa untuk didapatkan. Kemudian ada peer and mentor, jadi hubungannya itu hubungan antara guru dengan murid, kemudian kadangkala mungkin bisa saling sharing, saling berbagi, bahkan mungkin mereka bisa memberikan penilaian-penilaian, bisa memberikan kritik-kritik kepada kita dalam bentuk angket dan lain sebagainya, supaya perbaikan pembelajaran selanjutnya. Karena kebanyakan selama ini mungkin guru gitu, jadi kebanyakan itu hanya metode pembelajaran saya itu bagus, ya menurut guru tersebut, belum tentu nanti menurut peserta didik ya sama. Nanti ketika ada masukan-masukan dari mereka, sebagai peers di sini, jadi masukan-masukan dari mereka itu dapat kita pertimbangkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya gitu, seperti itu. Kemudian nanti juga harus diperhatikan mengapa, di mana, kemudian bagaimana, kemudian segala sesuatu itu harus banyak praktiknya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat kurikulum-kurikulum buku-buku luar, saya contohkan ada buku untuk siswa kelas 5 dari Cambridge University. Nah, yang banyak dipelajari di mereka itu sudah sampai ke atom, dan kebanyakan itu sudah langsung praktikal gitu. Jadi di kita itu kebanyakan memang banyaknya itu hanya teori, banyaknya mereka tapi tidak bisa mempraktikkan gitu, seperti itu. Dengan adanya teknologi seperti ini mungkin si hal-hal yang menyulitkan ketika dulu, dengan adanya teknologi sekarang, dengan banyaknya media yang ada di YouTube atau di media lainnya, itu bisa di-deliver kalau sekarang gitu, seperti itu Bapak Ibu. Karena sangat sering sekali, saya contohkan di matematika saja, bukan di bahasa Indonesia, matematika saja. Nah, di matematika itu ketika di lapangan, ketika di sekolah mereka bisa menghitung. Jadi luas untuk tanah dan lain sebagainya, panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter. Tapi ketika disuruh untuk menghitung luas sawah ayahnya, itu kebanyakan suka tidak tahu. Nah, berarti di sana ketika mendeliver sebuah pesan, ketika mendeliver sebuah pembelajaran, ternyata tidak dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari secara real. Dengan adanya teknologi ini, maka dengan adanya YouTube, dengan adanya video yang bisa tampilkan, itu kayaknya bisa lebih real lagi gitu, seperti itu. Kemudian ada modular and project, jadi setiap yang diberikan kepada mereka itu ada bagian-bagiannya, ada modul-modulnya.
Jadi tidak ada segmen-segmennya, kemudian nanti bisa memberikan ke mereka dalam bentuk tiap segmen itu ada proyek-proyek yang harus dikembangkan gitu. Kemudian di sini ada children ownership, kemudian sampai efforted detox mind. Kemudian yang selanjutnya ini bahkan ada arahan presiden untuk menciptakan Indonesia unggul nih. Kemarin ada arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan SDM unggul kita ke depannya harus seperti apa. Yang pertama harus pendidikan karakter. Itu tentu pendidikan karakter itu sangat-sangat perlu gitu. Jangan sampai nanti seperti yang tadi itu. Seperti yang tadi karena kecanggihan teknologi dengan adanya Microsoft Word, dengan adanya dunia internet kita kopas langsung jadi. Bahkan ada salah satu mahasiswa membuat skripsi di antah berantah di kampus mana gitu. Tapi ini fakta. Mereka itu mungkin bisa membuat skripsi hanya dalam waktu 10 menit. Kenapa? Karena yang dirubah itu hanya tahun pelajaran, nama sekolah, dan jumlah siswanya. Setelah itu beres skripsinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dengan adanya kecanggihan, justru lebih canggih lagi. Ketika dicek oleh aplikasi tadi, maka tidak akan bisa berbohong. Jadi dimanapun bisa akan ketahuan gitu. Aplikasi tadi, oh ternyata dia ngambil ke sini, oh ternyata dia ngambil ke sini. Kemudian ada deregulasi dan debirokratisasi. Kemudian potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Karena dulu ketika saya di Kemendagri dulu sebagai konsultan untuk di PBB, memang aturan-aturan di kita itu banyak yang tumpang tindih gitu seperti itu. Bahkan salah seorang direktur di sana pernah bilang ke saya, kita adalah salah satu kementerian yang sering membatalkan peraturan daerah, maka seyogianya ketika kita membuat peraturan, maka itu jangan sampai saling bertentangan gitu seperti itu. Nah di kita itu menurut aturan ini seperti ini, menurut aturan ini seperti itu. Saya contohkan sedikit Bapak Ibu. Dalam undang-undang pernikahan yang disebut dengan dewasa itu adalah usia 17 tahun. Tetapi dalam KUHP dan KUHAP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, itu yang disebut dewasa itu ada 18 tahun. Jadi ada gap 1 tahun. Menurut undang-undang ini 17 itu dewasa. Menurut undang-undang yang satunya itu 18. Jadi kan itu bertentangan gitu seperti itu. Jadi yang disebut dewasa itu yang mana secara usia gitu. Nah, di kita itu banyak seperti itu. Kemudian meningkatkan investasi dan inovasi. Kemudian penciptaan lapangan kerja yang banyak. Kemudian ini pemberdayaan teknologi. Salah satunya dibebankan kita memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk proses pembelajaran gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ininya untuk materinya sudah selesai. Sebelum nanti ditutup, coba menurut Ibu Nike Rahmawati, kira-kira yang bisa disimpulkan, Bu. Suaranya jelas, Bu? Ya. Ya, Pak. Yang bisa disimpulkan dari yang sudah dijelaskan dari tadi, dari awal, kira-kira apa, Bu? Ya, baiklah. Kalau bisa saya simpulkan mungkin dari apa yang tadi Bapak paparkan, kemudian ada beberapa cuplikan film-film mungkin yang bisa tadi ditayangkan oleh Bapak. Jadi saya bisa untuk diri saya sendiri gitu ya Pak, untuk sangat luar biasa sekali apa yang menjadi suatu penemuan-penemuan sehingga begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipergunakan dalam pembelajaran bagi sendiri untuk disosialisasikan atau disampaikan pada siswa dalam pembelajaran yang begitu beragam. Saya sendiri juga mungkin tadi yang dikatakan Bu Santi ada di era yang memang tua gitu ya, ada berhubungan dengan mesin tik dan lain sebagainya. Begitu era sekarang 4.0 itu begitu canggih sekali. Tadi saya terinspirasi pada saat Bapak
memperlihatkan bahwa rekaman suara bisa menjadi tulis gitu kan, itu pun sangat terinspirasi untuk membuat sebuah karya. Bagi siswa juga itu sangat bagus, artinya bagi siswa yang mungkin enggan menulis atau sulit untuk menulis, itu dengan aplikasi yang tadi Bapak perlihatkan itu akan membantu mereka yang sulit untuk menulis. Tapi mungkin ada plus minusnya juga ya Pak ya. Mungkin di satu sisi ya terekam langsung tulis apa yang kita bicarakan itu bisa langsung terekam dengan secara tulisnya, tapi mungkin secara kebahasaan atau ada struktur tertentu, mungkin kalau di dalam di dalam cerpen misalnya, menulis cerpen kan bisa juga Pak disampaikan seperti itu. Kemudian mungkin nanti harus diramu kembali, tetap membutuhkan yang dikatakan Bapak tadi, yaitu berpikir kritis, mungkin kreatif juga di situ sangat dibutuhkan. Jadi luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Ini membuka kami ya, mungkin untuk guru, terutama saya yang gaptek, yang memang baru begitu kuliah S2 ini, saya bisa melihat bahwa takjub sekali begitu kan, bisa saja saya akhirnya terfikirkan oleh saya, oh cucu saya juga bisa, jadi nanti dia bercerita, kemudian dia nanti bisa membuat buku sendiri begitu. Itu sangat terinspirasi sekali. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dengan perkuliahan hari ini, membawa ilmu, membekali ilmu yang sangat luar biasa, tapi kedepannya mudah-mudahan bisa ada praktiknya ya Pak, mungkin nanti kedepannya ada praktiknya, sehingga nanti bekalnya begitu setelah S2 ini ya banyak, luar biasa begitu. Sebetulnya mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak ya untuk disampaikan dalam perkuliahan, tapi kayaknya sih waktunya akan kurang gitu. Kayaknya memang harus, kalau ingin seperti itu, seperti PowerPoint yang begitu tadi kata Bu Santi lengkap dan gambarnya dan lain sebagainya, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama kalau menurut saya begitu. Mungkin nanti ada entah harus kursus kembali mungkin Pak ya. Nah itu mungkin itu simpulan dari saya untuk perkuliahan hari ini yang Bapak disampaikan tadi, sangat bermanfaat, bahkan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran di era sekarang ini. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu. Memang tantangan-tantangan sekarang itu sangat banyak gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya tidak menjadi halangan gitu ya Bu ya, tidak menjadi halangan untuk bisa beradaptasi di era yang sekarang. Tinggal nanti mungkin ada keinginan dari kita gitu untuk bisa menggunakan program-program yang ada. Itu juga kebanyakan memang sudah sangat praktis gitu Bu. Jadi tidak lagi seperti yang dulu sangat ribet dan lain sebagainya. Nanti banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dan nanti hasilnya powerful, kemudian banyak yang gratis pula, seperti itu, dan mudah untuk digunakan gitu Bu, seperti itu. Silakan mungkin Bapak Ibu sebelum diakhiri, apakah ada yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup? Gimana Bu Santi? Silahkan. Bu. Pengalaman di sekolah kami Pak, kami kan dari memang yang kami pergunakan di SMA kami itu menggunakan Zoom dari pagi sampai sekitar jam 2, tapi memang ada istirahat-istirahat yang memungkinkan anak untuk istirahat sebentar. Yang menjadi masalah kan di pendidikan kan memang membutuhkan pendidikan karakter segala macam ya. Dan yang saya pikir untuk saat ini karakter kejujuran itu memang sangat ditekankan, karena salah satu contoh misalnya anak bosan dan kecenderungan anak akan mengatakan bahwa internetnya mati misalnya. Apakah Bapak punya mungkin solusi gitu Pak? Karena
kami sendiri kan tidak tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Memang yang jelas itu menjadi refleksi para guru juga ketika apakah kami mengajarnya kurang menarik atau apa sehingga anak kok harus keluar dari Zoom-nya atau seperti apa gitu. Mohon penjelasan Pak. Ya, kalau kami Zoom-nya itu dikaitkan dengan learning management system gitu ya Bu ya. Nah, ketika di learning management system seringkali kan kita contohnya untuk daftar hadir saja. Daftar hadir itu kan ada waktu-waktunya sesuai dengan waktu perkuliahan. Jam 7 sampai 8.40. Nah, mereka bisa akses jam 7 sampai 8.40. Banyak yang suka seperti ini, Bu. Wah, ini kenapa sistemnya error? Padahal saya sudah absen, awalnya ada jadi tidak ada. Nah, kalau di learning management system di kami enaknya itu kami bisa trace. Jadi dia itu masuk jam berapa, melakukan apa saja, ngeklik yang mana, kemudian setelah ngeklik dia melakukan apa, kemudian apakah dia perangkatnya menggunakan apa, kemudian setelah itu apakah dia ganti perangkat, apakah dia ganti koneksi. Nah, saya seringkali malah mahasiswanya yang jadi akhirnya jujur gitu, Bu. Nah, awalnya ini absennya hilang. Padahal dia itu tidak masuk ke sistem berdasarkan waktu yang seharusnya, Bu. Karena dia lupa gitu. Nah, ujung-ujungnya sampai si mahasiswa itu bilang, oh iya Pak, mohon maaf, saya tuh lupa. Kenapa nggak bilang lupa? Kalau lupa ya bilang saja lupa gitu, seperti itu. Karena kami itu yang dilakukan oleh kalian itu, oleh para mahasiswa itu bisa cek, bisa trace gitu. Oh ke sini, oh ke sana, terus dia melakukan apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia kopasnya kemana dan lain sebagainya itu bisa kita pantau. Nah, enaknya dengan menggunakan learning management system itu adalah seperti itu gitu. Jadi putusnya kapan, kalau dilingkan dengan learning management system nanti itu bisa di-trace. Tapi kalau memang pure seperti sekarang kita hanya Zoom saja itu memang tidak bisa ketahuan gitu seperti itu. Apakah dia benar-benar putus koneksi atau apa dan sebagainya, atau memang diputuskan oleh dianya gitu dan sebagainya. Seperti itu. Kalau menggunakan learning management system yang dia lakukan, proses apapun bisa kita pantau. Bahkan dia contohnya disuruh untuk menonton sebuah tayangan. Nah, apakah dia menonton sesuai yang seharusnya? Tidak. Gitu. Kemudian dia berapa kali mengaksesnya dan sebagainya, itu semuanya bisa terpantau oleh sistem gitu. Kalau menggunakan learning management system. Makanya enaknya, kenapa disebut learning management system, ya memanage semua sistem pembelajaran ada di sana, sampai kita bisa tahu keaktifan mereka untuk pengaksesan materi dan lain sebagainya bisa ada gitu. Bahkan sekarang mungkin banyak juga mahasiswa di luar sana, mohon maaf, ini videonya tidak bisa dibuka karena ada rusak dan lain sebagainya. Mending kalau jujur, contohnya saya sedang ada apa dulu gitu dan sebagainya. Ya itu enggak apa-apa, tapi ketika mohon maaf kameranya rusak gitu. Pernah satu ketika mohon maaf kameranya rusak, kemudian dia ada keperluan ke kampus, ternyata kameranya jalan-jalan saja. Ketika dilihat itu kameranya jalan, katanya enggak benar. Oh iya Pak, mohon maaf. Ternyata ketika Zoom-nya dia itu seringnya memang dibiarkan buka saja, dianya berangkat kemana gitu, seperti itu. Nah, memang ada beberapa kekurangannya, salah satunya itu. Tapi kalau memang dilingkan ke learning management system, salah satunya kalau yang saya gunakan itu adalah yang Moodle, nah itu semuanya bisa di-trace gitu. Mungkin gitu, Bu. Baik, Bu. Apakah learning management system itu program itu bisa dibeli atau bagaimana? Itu gratis, Bu. Untuk modal itu gratis, cuma kekurangannya itu kan kalau modal itu harus ada server, Bu. Harus ada server untuk menjalankan program tersebut. Nanti kita akan berkenalan, ada aplikasi kan seperti Psikologi, Edmodo, yang itu benar-benar full gratis. Kalau yang aplikasi ini aplikasinya gratis, cuma kita harus menginstal di komputer server gitu, seperti itu. Sama seperti website gitu. Sama seperti contohnya kemarin website acepronihambrai.com, aplikasi untuk membuat webnya gratis. Bisa kita modif dan lain sebagainya. Cuma kita harus menjalankan aplikasi tersebut di komputer server. Nah, yang dikenakan biayanya itu adalah untuk penyewaan komputer tersebut. Dan biasanya tidak mahal kalau untuk web biasa gitu. Kalau untuk web biasa mungkin
500 ribuan 1 tahun. Itu dengan jaminan si komputer yang kita gunakan itu adalah terus-menerus jalan gitu. Kalau web biasa, tapi kalau untuk modal memang itu resources-nya lumayan gitu seperti itu. Tapi kalau yang aksesnya sedikit mah tidak terlalu besar, yang menggunakannya 500 ribu 1 tahun juga bisa gitu. Tapi kalau di aksesnya contohnya satu sekolahnya itu sangat banyak, ya itu memang harus kuat servernya. Mungkin sering Bapak Ibu juga ketika mengakses sebuah website, contohnya kemarin itu ada guru-guru info GTK, katanya dibuka info GTK, biar ini itu si info GTK-nya teh nggak bisa kebuka-buka. Nah berarti web tersebut itu diakses oleh orang yang banyak dalam satu waktu gitu Bapak Ibu. Gitu. Oke gitu Bu, ada lagi? Terima kasih Pak. Silakan, ada lagi atau udah cukup? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin ke depannya kita ada sebagian untuk praktik juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi nanti disiapkan untuk laptopnya seperti itu. Tapi nanti yang sederhana-sederhana dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Enggak Bapak Ibu, hatur nuhun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa isi daftar harinya Bapak Ibu ya kalau yang belum. Ya, sudah Pak, alhamdulillah. Sudah Pak.